Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, buka terlebih dahulu buku zikir pagi petang. Sudah, Bu? Baik. Saya buka dari nomor 7. Saya tuntun. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an uktala min tahti. Situ ada faedah Rasulullah SAW tidaklah pernah meninggalkan doa ini pada pagi dan petang hari. Dalamnya terdapat perlindungan dan keselamatan pada agama, dunia, keluarga dan harta dari berbagai macam gangguan yang datang dari berbagai arah. Terus nomor 8. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Nomor 9. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Nomor 12. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala millati abina Ibrahima hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Lompat nomor 16. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Nomor 17. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, 50 doa. Sampai nomor berapa? Sampai nomor berapa ibu-ibu? 11 13 kayaknya ya. 13 toh? Sekarang 14. Ya. Diulang nomor 13 biar diberi panjang umur, harta berkah, baik amal. Nomor 13 saya ulang. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li
fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Nomor 14 sekarang. Doa agar ditolong oleh Allah dalam setiap urusan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith bi rahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Sama seperti zikir pagi tadi ya. Sekarang lihat sini kalimatnya, doa agar ditolong oleh Allah dalam setiap urusan. Coba lihat artinya dulu. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri dan tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmatmu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan serahkan kepadaku walau sekejap mata pun tanpa mendapat pertolongan darimu selamanya. Ada di halaman ke-49, ada juga doa yang lafalnya hampir mirip dengan lafal di atas. Doa Abu Bakar, doa orang yang dirundung duka. Jadi ini ketika dirundung duka dibaca. Situ ada istilah astaghis. Bi rahmatika astaghis. Astaghisu. Astaghisu. Aku beristighosah. Istilahnya istighosah. Istighosah itu artinya tolabul gaus, minta diangkat musibah. Aku beristighosah. Istighosah itu artinya meminta diangkat musibah. Musibahnya sudah turun apa belum? Sudah turun. Mau diangkat musibah tadi, nah itu namanya minta tolong pada Allah, namanya istighosah. Jadi bukan belum ujian sudah istighosah dulu, bukan. Kalau sebelum itu namanya isti'adzah. Istighosah sudah kena baru istighosah. Namun istilah di sekolah-sekolah biasanya istighosah kubro, mau ujian akhir nasional. Ya kan? Nah, maka yang lagi dirundung duka, dukanya itu ingin diangkat tuh, namanya istighosah. Nanti ada namanya isti'adzah, seperti kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu. Ada lagi permintaan tolong secara umum isti'anah. Nah, ini yang kita singgung istighosah. Ketika musibah datang,
minta diangkat, istighosanya hanya kepada Allah saja. Maka kalau istighosanya kepada selain Allah, jatuh pada syirik. Syiriknya syirik akbar. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, kalau musibah datang langsung sedekah laut macam-macam. Itu sedang istighosah itu. Namun dia istighosah kepada selain Allah, syirik akbar. Nah, ibu baca tadi itu untuk ganti kelakuan orang musyrik yang kalau ada musibah mintanya pada selain Allah. Kita minta pada Allah saja. Maka kita baca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Tinggal diamalkan. Berarti yang ibu baca setiap pagi petang itu juga ada doa minta diangkat musibah. Jadi zikir sekalian doa. Sudah, kita lanjut macam-macam najis. Masih bahas najis lagi. Nanti saya akan singgung tentang terkait dengan ini tentang najis bangkai nanti. Baik, sampai nomor berapa kemarin? Ya, buletin 19 belum selesai kan? Sampai nomor? Baru nomor 1. 2 nih. 2 sudah? 2 sampun ya? Nah, baik, kita kembali ke macam-macam najis. Buletin kalian lihat di nomor 19-nya ya. Termasuk najis pertama, kencing dan kotoran manusia. Kencing hewan dan kotorannya juga. Baring kesimpulannya, kalau kencing dan kotoran hewan yang tepat kita rinci jadi 2. Kencing dan kotoran dari hewan yang halal dimakan itu bagaimana? Dan kencing dan kotoran dari hewan yang haram dimakan. Yang najis yang mana? Dari hewan yang haram dimakan. Ya, jadi dirinci. Kalau kambing, kotorannya tidak najis. Kesimpulannya seperti itu. Terus yang kedua kemarin, darah yang mengalir. Darah secara umum dihukumi najis. Dan ini saya akan sebutkan setelah buletin ini di nomor 20 nanti. Pembahasannya itu ada darah-darah yang tidak dikatakan najis. Darah yang tidak termasuk najis. Namun kita hukumi dulu semua darah najis. Darah penyembelihan hewan, ya, itu najis. Darah haid najis. Darah istihadah najis. Nifas najis. Luka najis gitu. Itu hukum asal dulu. Maka ibu dapati kayak gini, hati-hati. Oh, ini darah nih, saya dekati darah nih. Oh, berarti saya dekati sesuatu yang najis. Oh, ini ada di pakaian saya. Oh, berarti saya harus bersihkan itu darah tersebut. Fungsi kita pelajari najis atau tujuan utama pelajari najis itu untuk mengetahui sesuatu yang mesti kita hindari ketika sholat. Nah, sekarang nomor 3, bangkai. Yang dimaksud bangkai adalah yang disembeli dengan jalan tidak syar'i. Yang disembeli untuk berhala, yang disembeli untuk selain Allah, yang disebut nama selain Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah, "Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." Diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Lihat di sini kalimatnya ya. Ada situ yang jadi bangkai, disembelih tidak syar'i, disembelih untuk selain Allah atau menyebut nama selain Allah. Saya sebut yang syirik dulu.
Sembelihan yang syirik. Satu, menyebut nama selain Allah. Misal tadi yang di sini sebut dengan nama berhala misalnya. Dua, ditujukan kepada selain Allah. Menyebut nama selain Allah misalnya Bismi Uzza, dengan nama Uzza, nama berhala. Dia sebut nama selain Allah, ditujukan kepada selain Allah. Misalnya dia tujukan kepada penguasa laut, walaupun ketika itu pakai Bismillah. Ya, dia pakai Bismillah namun tujukan kepada selain Allah, maka masuk syirik akbar. Nah ini tadi kita sebut sembelihan yang bernilai syirik. Maka biar tidak syirik, sembelihan tadi satu, harus pakai nama Bismillah, ya kan? Harus nyebut nama Allah, baca Bismillah. Yang kedua, ditujukan kepada Allah saja. Harus ada tujuan. Tujuannya ini untuk apa ini? Ini kalau ibadah tujuannya untuk apa? Namun beda kan nanti kalau untuk makan-makan ya. Untuk makan-makan yang penting baca Bismillah saja. Saya tujuannya cuma mau cari dagingnya kok. Ya sudah, yang belinya baca Bismillah. Saya tujuannya untuk melayani tamu kok. Ya, baca Bismillah. Saya tujuannya untuk nyembelih ini untuk dijual kok. Oh, berarti baca Bismillah saja. Kalau ini ditujukannya kepada selain Allah. Jadi perbuatan ibadahnya itu ditujukan kepada selain Allah. Nah, ini status sembelihan ini jadi bangkai. Ya, status sembelihannya itu jadi bangkai. Nah, kalau dapati sembelihan kayak begini, tidak boleh dimakan. Berarti sesuatu yang dipersembahkan kepada selain Allah, yang tidak boleh dimakan. Nah ini terutama yang jadi daging sembelihan. Biasanya itu kalau di desa itu macam-macam itu bentuknya itu. Mau taruh di pojok desa, mau di larung itu ke telaga atau ke laut, nah itu macam-macam bentuknya. Pernah tahu Bu? Nah, apa bentuknya? Ada apa saja? Saya nggak pernah hadiri sih, saya emang nggak, dari dulu nggak mau hadiri karena takut kena laknat aja. Tiba-tiba larung terus saya kena azab, situ gimana coba? Nah, cuma itu aja. Tapi kalau orang-orang senangnya hadir karena ada jajanan macam-macam gitu. Cuma takut itu aja. Hadir nanti walaupun saya nggak setuju dengan itu, hadir situ kena azab gimana? Apa aja Ibu? Pisang, gedang, terus apa meneh Bu? Hah? Nasi tumpeng itu. Hah. Ada dagingnya enggak? Ada kepalanya enggak? Nah, ada. Ya, kalau ada bentuknya sembelihan haram dimakan. Statusnya bangkai. Gedangnya tadi dari sisi makannya enggak haram. Itu biasanya anak-anak SD nyolong itu ya. Kalau tahu di pojok desa itu dia ambil itu. Kok tiba-tiba pulang kok nggak ada lagi? Wah itu anak SD pulang sekolah itu nyolong itu. Dari sisi makannya tadi ya, itu makanan biasa. Namun dari sisi yang tadi sembelihan, nah sembelihannya itu baru masalah besar itu. Karena ada sesuatu yang disembahkan kepada selain Allah. Jadi bedakan ya. Nah terus di sini sebutkan sebab diharamkannya adalah karena najisnya bangkai. Rambut dan bulu bangkai juga dihukumi najis.
kambing mati, nggak disembelih, rambut kambing, bulu kambing, ya, kulitnya bangkai juga, gitu. Paham ya Bu ya? Kambingnya mati nggak disembelih, kulitnya jadi masalah, ya, bulu-bulunya juga jadi masalah. Rambut dan bulu bangkai juga dihukumi najis. Nah, di sini disebut. Begitu pula untuk susu yang ada di ambing kambing yang bangkai dihukumi najis. Kambingnya mati gitu saja dalam keadaan ini punya susu, susunya dihukumi najis juga. Beda kalau itu diperas dari kambing yang masih hidup gitu. Kalau ini dari kambing yang mati gitu saja karena sakit, ya susunya jadi najis. Karena statusnya sama seperti bangkainya. Susu yang di pasaran gimana Bu? Halal nggak? Halal atau tidak? Kok pada bengong aja? Halal nggak? Bu, sesuatu itu pokoknya jenengan hukumi halal aja dulu deh, nggak usah pusing-pusing gitu. Jadi dapat susu di pasaran gitu, ini halal apa enggak ya? Minum-minum aja gitu. Sudah halal gitu. Ini saya tanya, itu halal enggak? Halal aja bilang halal gitu. Itu hukum asal Bu. Justru bilang ibu bilang itu haram itu, kena masalah nanti. Mana bilang itu haram coba? Dalilnya mana? Jadi ibu ketemukan makan apa saja, ada orang sajikan makan aja, nggak usah ambil pusing gitu loh. Iya, cuek aja kalau urusan makan, cuek aja, makan aja. Kecuali kalau jenengan tahu masalah, wah tadi saya lihat kok dia sembelih tadi atas nama selain Allah kok. Nah itu baru jenengan hukumnya najis. Jadi mau daging ayam kayak daging apa, ibu dapat di pasaran nih ya, ini di Jogja nih ya, nggak usah ambil pusing dulu, makan aja. Masuk warung mana gitu, ya dapat ini daging apa ini dari mana ya, nggak usah ambil pusing ini dari mana, makan aja. Ya, urusan makan kayak gitu ya. Jadi urusan makan hukum asalnya halal dulu. Urusan susu tadi gimana? Halal dulu. Ibu nggak usah ambil pusing. Iya, jangan-jangan kambingnya sudah mati terus susunya diperas. Nah. Ibu nggak usah ambil pusing ini. Ini kan kita kalau tahu, oh kambingnya tadi sudah mati. Itu tadi ada susunya. Diperas nih boleh nggak? Jawabannya apa tadi? Oh nggak, najis. Namun kalau ibu dapat susu kambing, ada yang kasih, ya perlu nggak tanya-tanya kayak gini? Nggak perlu. Alhamdulillah saya dikasih, gitu aja sudah. Gak usah cari-cari masalah, weh. Kambingnya ini hidup atau mati nggak mau dikasih saya? Nggak usah ambil pusing. Paham ya? Berarti susu kambing di pasaran apa? Halal atau tidak? Nah sudah. Selesai bu itu. Nggak usah ambil pusing. Terus yang dikecualikan dari bangkai yang najis adalah bangkai manusia dan bagian-bagiannya. Bangkai manusia itu suci. Dalilnya berdasarkan ayat walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Dikatakan karamna bani Adam. Kami muliakan anak Adam. Yang dimaksudkan dengan dimuliakan di sini adalah hukum akan sucinya tubuhnya, baik muslim maupun kafir, baik saat hidup maupun saat mati. Maka manusia, ini ada yang sentuh, ya, ibu nyentuh ibu yang lainnya, asalnya yang ibu sentuh itu suci, nggak najis. Sama, ini dia jalan di tempat, dia duduk di tempat gitu, tempat yang dia duduki juga jadi suci, nggak bisa dihukumi najis. Kalau dulu mungkin jenengan pernah lihat jamaah yang biasanya habis orang itu pergi terus dibersihkan itu. Nah itu nggak benar. Ini dalilnya nih. Walaqad karomna bani Adam. Kami telah muliakan manusia. Manusia asalnya suci loh. Apa karena tidak segolongan denganmu itu jadi najis orang itu? Enggak. Gak ada dalil yang memalingkan dia dari suci berubah jadi najis cuma gara-gara beda golongan saja, nggak ada. Itu pemahaman nggak benar. Ya, jadi orang duduk ada bekas gitu, asalnya suci. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu tidaklah najis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan seperti ini ketika lihat Abu Hurairah dalam keadaan junub. Abu Hurairah tahu Nabi di depan sana. Namun dia belum bersihkan junubnya, jadi masih dalam keadaan junub bu.
Jadi ketika lewat, waduh, Nabi di depan nih, saya ini junub ini. Akhirnya Abu Hurairah cari jalan lain. Ya, akhirnya cari jalan lain. Padahal kalau dia lewat pun kan nggak perlu, nggak mesti kan Nabi tahu ini junub apa enggak. Kan nggak tahu keadaan. Tapi dia malu sekali dengan Nabi itu juga. Cuma karena keadaannya aja, walaupun Nabi nggak tahu seperti dia lari, pergi cari jalan lain. Nah, pas ketika itu Nabi ketemu dia langsung, Abu Hurairah, kenapa kamu tadi itu pergi jauh dari saya? Oh ya Rasulullah, maaf, saya tadi dalam keadaan junub. Kemudian Rasul sampaikan ini, innal mu'mina la yanjus. Mukmin itu tidaklah najis. Sudah jalan aja. Itu kan tadi keadaan kamu junub pun kalau nyentuh saya pun nggak masalah, gitu kan maksud Nabi. Jadi nggak masalah, nggak akan mempengaruhi Nabi jadi junub juga enggak. Dia lewat terus mau nyentuh Nabi misalnya salaman gini ya, itu nggak akan berpindah junubnya itu. Junubnya ya dia, di Nabi ya keadaannya suci ya tetap suci, nggak akan pengaruh dengan dia. Karena menunjukkan keadaan. Nabi SAW lagi jelaskan nih, kamu nggak najis. Junub pun juga nggak akan berpindah ke saya gitu. Terus yang dikecualikan dari bangkai yang najis adalah bangkai ikan dan semua hewan yang asalnya hidup di air. Berarti semua asalnya kalau hewan itu hidup di air halal untuk dimakan. Apa? Ibu sebut apa coba? Di air apa saja yang ibu mau makan? Coba. Apa? Ikan. Apa lagi? Cumi di air nggak? Ya, halal berarti. Apa lagi? Kepiting. Air terus nggak? Air terus ya. Walaupun dia kadang-kadang naik kan, turun lagi kan. Asalnya hidup air berarti. Masuk. Lobster juga sama kan, asalnya butuh air kan. Dia punya organ tubuh yang asalnya butuh air di situ. Paling cuma masuk keluar sebentar terus masuk lagi, dia butuh pada air. Ya. Jadi segala hewan yang hidup di air apapun namanya, walaupun sama dengan nama yang hidup di darat. Contoh apa yang sama dengan yang hidup di darat? Anjing laut, babi laut ada nggak? Ada ya. Kuda laut, nah kuda laut ada kan? Nah, bulu babi tahu? Nah, bulu babi, misalnya. Kalau itu asalnya hidup di air, mau itu air laut maupun itu air tawar maupun air payau sekalipun halal semuanya. Belut, halal nggak? Air nggak? Halal. Mau belutnya panjang bagaimana kayak terserah, halal itu. Jadi di sini asalnya hidup di air, semuanya bangkainya. Bangkai itu artinya ikan itu ibu temukan bagaimanapun keadaannya, masih hidup ibu ambil, mau masak itu, masak hidup-hidup misalnya. Kura-kura, air nggak? Dua alam punya pembahasan sendiri. Hewan yang hidup di dua alam yang terlarang cuma satu saja, katak saja. Kalau buaya masih diperselisihkan. Terus ini asalnya Bu, coba lihat di sini, bangkai ikan, dikecualikan bangkai ikannya, berarti bangkai ikan itu suci. Ibu dapati ikan dalam bentuk apapun, dia hidup ibu ambil, atau sudah mati dalam air itu ibu ambil, maka asalnya itu masih suci. Ini ikan hidup, ibu cuma ketok kepalanya, cuma pukul kepalanya, terus mati gitu, suci. Lehernya dipatahkan langsung trek gitu, suci. Lele kan kayak gitu kan? Lele nggak usah ibu pakai cara motong syar'i, nggak ada itu kayak gitu. Nggak usah mikir-mikir. Ibu pasti pernah lihat video di Facebook atau di apa itu. Ini loh cara memotong lele yang syar'i itu. Dia kurang kerjaan aja, saya bilang gitu. Saya kalau dapati orang ini, kamu tuh kurang kerjaan aja. Mau dia patahkan kayak, mau diapain kayak, langsung ditarik gini putus kayak, terserah. Halal nggak? Halal. Bangkai yang kita bahas Bu. Ya, lele itu temukan dalam bentuk apapun ya, bangkainya halal. Jadi nggak usah dipelajari cara penyembelihan, cara pemotongan nggak ada. Cara penyembelihan, pemotongan itu saya singgung. Ada kurban nanti, itu baru ibu pelajari. Begitu pula bangkai belalang, walang, yang itu juga halal. Ibu nggak suka nggak apa-apa. Kalau ada yang senang makan walang misalnya, sudah halal itu. Dia dapati dalam bentuk apapun gitu.
Dapati dalam bentuk apapun ini sudah jadi nih. Ya, ini sudah matang nih, ibu makan aja. Karena itu nggak perlu dibahas. Apa Bu? Laron, apalagi makanan Gunung Kidul semuanya itu berarti. Laron, terus ulat jati, ungkrung, ya kan? Semuanya tidak masalah Bu, boleh. Itu makanan-makanan mahal itu. Kalau Gunung Kidul itu makanan mahal, karena cuma keluar pada musim tertentu. Nanti mau masuk musim hujan itu, sudah musim hujan, nah itu baru keluar itu ungkrung macam-macam. Kalau pas musim hujan, awal-awal musim hujan, nah itu jamaah saya yang biasanya rutin banyak yang hadir itu jadi berkurang gitu. Semuanya di bawah pohon jati itu lagi cari ungkrung. Semua pada nongkrong, ini ngapain di bawah pohon jati ya? Kalau di bawah pohon jati cari-cari sesuatu, itu cari itu tadi, ungkrung dan lain-lain. Begitu pula yang tidak termasuk bangkai najis adalah bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Ingat aja kita bahas tidak najis, bukan bahas boleh makan enggak. Lagi bahas tidak najis. Contoh, ya, ini bangkainya ditemukan lalat, minuman, lalat jatuh, ya, dia tidak akan menajiskan minuman tadi. Dia tidak akan menajiskan minuman tadi. Yang ada Nabi SAW malah suruh kalau lalat jatuh, celupkan tadi lalat tadi, angkat lagi, dibuang. Terserah mau minum atau tidak. Iya, menurut ibu kotor. Namun kan tadi saya sudah bilang kan, lalat jatuh, Nabi suruh apa? Celupkan, celup, tarik lagi, buang. Kenapa lakukan kayak gini? Satu sayapnya itu ada racun, sayap yang lain itu ada penawarnya. Pokoknya ikuti aja kata Nabi. Mau minum atau enggak itu urusan lain. Gitu ya. Minum atau enggak itu urusan lain. Yang ibu jalankan apa tadi? Saya celupkan. Tanda apa Nabi suruh celupkan tadi? Tanda ini bukan najis. Karena nggak mungkin Nabi SAW suruh main-main dengan najis. Celup, naik lagi, buang lagi, nggak mungkin. Pasti ini adalah sesuatu yang suci. Contoh lagi, nyamuk. Ya, di sini ya. Ibu dapat nyamuk terus dipukul. Keplok, nah, sisa darah kan? Nah, nggak masalah. Cukup dihilangkan saja. Terus contoh lagi, kutu, kumbang, ya, itu tidak najis untuk bangkainya. Artinya sudah mati itu tidak najis. Contoh lainnya adalah ulat yang muncul dari makanan seperti ulat pada buah-buahan. Tidak najis kalau mati. Terus hukum makan ulat ini gimana? Dirinci. Ulat buah-buahan ya. Kalau ulat ini dijadikan sendiri, akhirnya dimasak sendiri gitu, ya, nggak boleh. Sama seperti semut. Semut kan hewan yang tidak boleh dibunuh, ya. Dia disendirikan sendiri kemudian jadi sesuatu makanan gitu, masakan, nggak boleh. Namun kalau bergabung dengan yang lainnya maka boleh karena jadi ikutan. Ya, paham? Karena dia jadi ikutan, dia jadi tabi, istilahnya itu tabi. Dia ngikut yang lainnya. Ibu minum teh, tehnya ada semut, nggak sengaja masuk, dosa nggak? Enggak, karena ikutan dengan yang lain. Ibu dapati dalam makanan juga demikian. Kok ini ada semut, kok ketelan? Maka itu ikutan juga, nggak masalah. Ya, itu nggak masalah kalau jadi ikutan yang lainnya. Karena sulit kita hindari seperti itu. Terus juga ulat tersebut tidak menajiskan makanan. Jadi buah tadi yang ada ulatnya, buah tadi yang ada ulat-ulat kecilnya tadi, tidak membuat buah tadi jadi najis. Nah, kita balik lagi tadi, bangkai. Berarti bangkai ini disebut bangkai kalau tidak menempuh jalan yang syar'i. Terus gimana kalau ada hewan yang tidak menempuh jalan yang syar'i tadi, ketika dia mati, misalnya dia tidak disembelih, maka statusnya jadi bangkai, tidak boleh dimakan. Nah, sekarang saya mau sebut bangkai yang terkait dengan hewan penyembelihan. Ya, bangkai yang terkait dengan hewan penyembelihan.
Bangkai terkait hewan penyembelihan. Ini kesimpulan saya dari beberapa kasus nih. 1. Hewannya mati tidak disembelih. Misalnya sakit ya, atau ketabrak di jalan, mati tidak disembelih. Ini statusnya apa, Bu? Bangkai. Boleh dijual nggak? Najis, tidak boleh dijual. Kalau dijual uangnya gimana? Uang haram. Kalau di beberapa tempat di Gunung Kidul tuh ada tempat penampungan ini, bangkai-bangkai kayak gini. Dagingnya diantaranya ada distribusikan ke Jogja juga ada. Nantilah saya beritahu nanti. Satenya saya tahu di mana. Jogja nggak ada. Saya baru tahu di mana nih? Imogiri sana. Satenya enak, rame. Enggak, ini bukan yang terkenal, ini cuma biasa tuh warungnya. Tenang aja. Kan nggak boleh sebut merek di sini, nggak usah. Hah? Biasanya malam-malam, nggak ada yang siang-siang. Hah? Di pasar pokoknya. Hah? Ada, pokoknya cari aja sendiri. 2, tidak baca bismillah. Wong yang bilang saya orang Imogirinya kok. Kamu dapat dagingnya dari mana? Oh, dari Panggang sana. Oh, dari tempat itu. Oh ya sudah, saya sudah tahu. Karena di selatan desa saya itu ada satu penjual yang masalah. Dia bawa kambing kemana-mana itu. Itu sudah saya tahu dari saya sejak KKN dulu 2005. Jadi penjual ini nggak pernah saya beli daging seumur hidup tuh ke dia itu nggak pernah. Karena kalau saya tahu dagingnya dari situ, wah nggak mau makan, mendingan saya cari tempe aja. Pas KKN tuh saya ini jarang makan karena tahu dagingnya dari mana itu. Ya Allah, daging dari situ terus. Ada beberapa alasan itu saya sebut nanti. Ini kaitannya dengan ini. Yang kedua, tidak baca bismillah. Yang ketiga, yang menyembelih tidak sholat. Kalau ini saya sudah tahu, kalau ada orang tahu ini. Kalau ini nggak perlu ibu pusing yang ini, yang penting tahu, kalau tahu saja. Yang menyembelih tidak melaksanakan sholat, tidak sholat. Kenapa? Syarat penyembelih itu harus muslim. Ada yang sholatnya nggak sholat belas ada. Sholatnya kalau Jumatan doang, fasik berarti, munafik. Syarat penyembelih muslim, Bu. Muslim syarat utamanya apa? Sholat. Ini kalau saya tahu saja. Jadi misalnya yang tadi saya cerita tadi, saya tahu dia kesehariannya gimana. Wong Idul Fitri saja nggak berangkat. Idul Fitri saja nggak berangkat, Bu. Coba lihat. Ibu nggak usah bicara Jumatan atau sholat gitu loh. Idul Fitri saja nggak berangkat. Saya jadi imam aja dia lewat depan saya pakai mobil. Orang ini kok nggak sholat, nggak berhenti, nggak apa gitu. Ngurus jualan saja. Karena mau diklaim itu muslim gitu. Biasanya tidak seputar ini aja, Bu. Hewannya mati tidak disembelih. Sakit tadi ya. Kalau di desa kasusnya itu sakit, ketabrak gitu. Ya. Bangkainya, yang tadi matinya tadi, bangkai. Nggak boleh dimakan, nggak boleh dijual. Hasil jualannya apa? Haram. Terus yang kedua apa? Tidak baca bismillah. Ini yang penting ibu tahu saja. Kalau yang ini nggak perlu ibu tanya-tanya. Ya, Nabi SAW pernah dapat daging. Jadi dari
sahabat gitu. Sahabat bawa ke hadapan Rasul. "Wahai Rasulullah, kami dapat daging ini, kami tidak tahu kalau daging ini disembelih pakai bismillah ataukah tidak." Jadi sahabat punya keraguan daging ini disembelih pakai bismillah ataukah tidak. Mereka nggak yakin itu. Kemudian Rasul beri saran apa? "Sudah, kamu makan saja, sebelumnya bacalah bismillah." Jadi ibu makan tempat manapun sudah bismillah saja. Maka keraguan tadi bisa hilang. Ini jika ibu tahu saja. Tidak baca bismillah. Yang ketiga apa? Yang menyembelih tidak sholat. Nah, ini terutama kalau kurban. Ada pengumuman sebentar. Mohon untuk mobil AB1207AW, untuk kuncinya bisa diserahkan dulu karena ada mobil yang mau keluar. Terima kasih. AB1207AW. Yang ini yang ketiga nih ya, yang menyembelih tidak sholat. Jadi saya nyambung kemana tadi? Terakhir apa tadi? Hah? Apa tadi? Enggak, tadi terakhir apa tadi, Bu? Lupa lagi. Apa, Bu? Penyembelih kurban tidak sholat, maka status. Nah, ibu dapat temukan ini di masalah kurban itu pada tukang jagal. Jadi tolong, ini kalau ibu mungkin dekat dengan DKM takmir masjid, terus itu ada kepanitiaan ya, terus impor tukang jagal dari luar tempat ibu. Ya. Pertama kali yang ditanyakan itu tukang jagal itu bukan pandai nyembelih atau tidak gitu. Pengalamannya apa? Bukan. Sholat atau tidak itu aja dulu. Apalagi kalau sudah bawa, kalau dari sering tukang-tukang jagal ini dibawa ke Jogja gitu. Saya tahu kesehariannya nih. Ini tukang jagal nggak pernah sholat, kok ngurus-ngurus kayak begitu gitu loh. Kalau dia sholat saya sarankan sekali. Wah, ini pakai ini aja. Ini sholatnya rajin. Kalau sholatnya nggak rajin, wah itu jadi tukang jagal masalah itu. Dia walaupun nyembelih sampai 10 ekor gitu. Wah, masalah besar. Kalau saya nggak mau pakai. Ya. Sering ada yang takmir sering tanya kayak gitu, cari tukang jaga lain. Kalau enggak pakai orang sendiri tempat situ, yang penting bisa motong aja. Nanti mungkin yang nguliti itu yang penting butuh cepat gitu. Nah, yang nguliti karena butuh ada hewan sapi itu 10 misalnya, mau diurus ini cepat ya itu ada yang ahli di situ. Kalau masalah motong gampang. Cari orang yang punya pisau tajam, bisa nyembelih kuat gitu aja. Baca bismillah, Allahu Akbar. Dia bisa jalankan ini. Maka tiga ini yang biasanya nanti jadi membuat hewan tadi jadi apa? Bangkai. Terkait dengan penyembelian ya. Tiga ini. Yang pertama tadi mati gitu saja. Kalau dia mau menjelang mati, masih punya napas, masih sempat disembelih, lantas disembelih sebelum mati ya, halal. Misalnya dia ketabrak gitu. Wah, ini sudah mau kayak sekarat gitu. Langsung disembelih segera. Halal langsung Bu itu. Yang penting masih punya kesempatan hidup. Terus yang kedua, tidak baca bismillah. Karena tidak baca bismillah tadi statusnya bangkai, maka hewan jadi haram untuk dimakan. Terus yang ketiga, yang menyembelih tidak sholat atau syarat penyembelihannya di sini dengan syarat penting muslim. Muslim syarat pentingnya adalah mengerjakan sholat. Nah, kaitannya lagi dengan yang nomor 3, nyambung ke nomor 4 Bu. Bagian yang terpisah dari tubuh hewan ketika hidup. Bagian yang terpisah dari tubuh hewan ketika hidup. Dari Abu Waqid Al-Laitsi, ia berkata bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, orang-orang ketika itu sangat menyukai punuk unta. Tahu punuk Bu? Unta itu kan di bagian punggungnya gini ya. Punuk unta. Ini punuk. Dalam hadis itu disebutkan wanita yang berpenampilan seperti punuk unta. Nah, modelnya itu rambut ibu jangan kayak begini. Tahu sendirilah, nanti cek sendiri. Itu punuk. Jadi jangan model rambut ibu punya punuk gitu. Ibu kalau ngingkat, ingkatnya taruh belakang sini ya. Ini nggak ada punuk nih. Ya.
turun gitu. Ya, paham ibu-ibu? Ya. Itu sudah menunjukkan punuk gitu ya. Yang tadi yang Nabi SAW itu katakan pada hadis kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna, kepala mereka seperti punuk unta. Nah lihat, menyukai punuk unta dan bagian pantat kambing. Rasulullah SAW lalu bersabda, "Makuti amin bahimatin wahiyya hayatun fahuwa maitatun." Apa yang terpotong dari hewan, ketika hewan itu masih hidup, maka status yang terpotong tadi adalah bangkai. Status yang terpotong tadi adalah bangkai. Dikecualikan, lihat di bawahnya. Yang dikecualikan di sini adalah susu hewan yang halal dimakan. Jadi susu kambing, susu sapi diperas. Diambil kan dari dia yang masih hidup. Nah, ini dikecualikan. Susu tersebut suci. Hukum susu sama dengan hukum dagingnya. Kalau dagingnya itu halal, maka susunya juga jadi halal. Kemudian yang dikecualikan di sini pula adalah bulu dan rambut dari hewan yang halal dimakan, dihukumi suci. Nah, berarti ada pengecualian dari tadi yang penjelasan kita. Hewannya masih hidup, rambutnya, bulunya lepas. Apa statusnya? Suci juga. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athatha wa mata'an ilahin." Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Allah menjadikan bagi kamu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba. Ingat di sini sebutkan bulu domba, bulu unta, bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Maka kalau ini lepas dari hewan yang masih hidup, ya hewan ini halal untuk dimakan, maka bulu ini tetap dikatakan suci. Seandainya hewan tersebut disembelih, ya disembelih ya, kita bahas kurban. Kambing misalnya disembelih, kambing disembelih, kambingnya halal, dagingnya halal dimakan setelah disembelih, maka kulitnya juga halal. Ya, kulitnya juga jadi halal, tidak masalah. Bangkainya, bukan bangkainya, dagingnya tadi suci, maka kulitnya juga apa? Suci ketika matinya tadi. Namun kalau sudah masalah ketika penyembelihan, ini masalah ini tadi, misalnya yang menyembelih tadi tidak sholat misalnya, yang menyembelih tidak sholat, dagingnya jadi masalah, ya pengaruh juga pada kulitnya juga jadi masalah. Jadi nggak berkah nanti di situ. Nah, terkait dengan masalah kurban, yang masalah orang yang menyembelih, ya, punya syarat penting. Syarat orang yang menyembelih kurban paling utama itu, pertama, dia itu balik, bisa juga tamyiz. Tamyiz itu berarti sudah mampu untuk menyembelih walaupun masih anak-anak. Dia tahulah, oh ini cara menyembelih kambing kayak gini. Dia sudah bisa menyembelih benar, itu namanya tamyiz. Dia sudah balik atau tamyiz. Yang kedua tadi apa? Muslim. Yang ketiga berakal. Orang gila nggak boleh. Nanti dia nyembelih nggak benar. Ya, 3 syarat penting ini. Terus dari sisi hewannya, nah ini kita bahas dulu. Ibu catat hewan yang dijadikan kurban. Hewan yang dijadikan kurban. Satu, dari hewan ternak. Dari hewan ternak, unta, sapi, atau kambing.
unta, sapi atau kambing. Nanti masuk jenis unta apa saja, masuk jenis sapi itu misalnya kerbau itu masuk di situ, kambing, ada domba bisa jadikan untuk hewan kurban. Terus yang kedua, umurnya adalah musinnah. Musinnah. Umurnya itu disebut musinnah. Musinnah ini dirinci, Bu. Unta 5 tahun, sudah masuk umur 5 tahun, jalan ke 6 ya. Sapi 2 tahun, mau jalan tahun ketiga. Kambing 1 tahun, sapi 2 tahun. Ulang, unta berapa? 5 tahun. Namanya musinnah juga sama. Jenis sapi, ya musinnahnya apa? 2 tahun. Mau jalan tahun ketiga. Musinnah untuk kambing apa? 1 tahun. Kalau kambingnya sudah 1 tahun. Berarti kalau kambingnya baru 10 bulan, nggak boleh. Kita lagi bahas kurban, Bu. Ya, ini berbeda dengan kita lagi bahas orang cuma cari daging gitu. Jadi masalah penyembelihan itu ada 2 maksud biasanya orang-orang itu. Penyembelihan maksud pertama adalah kurban, yang kedua penyembelihan maksudnya adalah cari daging. Nah, kebanyakan kita atau sebagian kita itu niatannya malah yang kedua. Ingat ya, ada penyembelihan itu 2 tujuan nih biasanya nih umumnya orang-orang. Satu untuk kurban. Kurban berarti apa? Ibadah. Yang kedua untuk cari daging atau untuk makan-makan. Kalau ibu lagi bahas kurban, ini manut aturan, ini aturan syar'inya ada. Manut aturan syar'i. Manut aturan syariat. Kalau ibu ikuti yang kedua, niatannya untuk cari dagingnya alias makan-makan, ini bebas, terserah. Mau pakai aturan apa? Ini bebas aturan. Contoh, kurban. Tadi umurnya sudah diatur kan? Kambingnya 1 tahun dulu, Bu. Terus ada yang punya alasan, sudahlah nggak apa-apa, ini tinggal 2 bulan lagi kok. Tadi 10 bulan kan, tinggal 2 bulan lagi lah. Sudah, yang penting kita itu makan-makan dagingnya. Iya, gak manut aturan. Jadi berubah, bukan kurban lagi. Cuma cari daging berarti. Itu umur. Contoh dalam masalah patungan. Sapi berapa, Bu, patungannya? 7 maksimal atau minimal? Maksimal. Kalau disebut 7, Bu, berarti tiap anggota yang patungan ini harus 1/7. Saya contohkan, ini enggak 1/7 ini. Saya taruh harga sapi 21 juta. Patungan berapa ini? 3 juta, Nji. Lihat. Sudah ada 5/7, 3 juta rupiah. Butuh 2/7 lagi, Bu. Yang 1/7 dia sumbang 3,5 juta. Yang 1/7 lagi dia sumbang nanti 2,5 juta. Gimana, Bu? Boleh nggak? Walaupun sudah 7 orang. Bu, ini yang ini sudah 1/7 sudah betul. Yang ini lebih daripada 1/7. Yang ini kurang dari 1/7. Masalah. Contoh. Maka disyaratkan kalau mau patungan sapi sama semuanya, kecuali gini. Ini solusinya.
Yang 3,5 juta subsidi ke sini. Nyumbang. Sudahlah, Pak, ini saya kasih kamu 500.000 biar kita pas semuanya 3 juta. Ya, ada yang beri tambahan. Boleh. Ya, dia sudah ridho. Ya, ini sudah ridho di sini. Kalau sudah ridho selesai. Nah, kenapa di sini bahas kayak gini, Bu? Nah, ini nanti bedakan. Kalau sapi seperti ini 7 orang maksimal, maka ini aturan kurban. Kalau ibu cuma tujuannya cari daging, ini mau 1.000 orang pun silakan. Ini untuk cari daging aja nih, Bu. Jadi kalau mau tujuannya makan-makan, ini gak usah pandang 7 tadi, sudah 1.000 orang aja sekalian. Kalau mau kurban, 7 tadi. Lebih dari itu, tidak lagi jadi kurban. Jadi apa? Cari daging. Contoh lagi aturan kurban. Hasil kurban itu tidak boleh dijual. Aturan. Protes masalah ini, protes dalam masalah ibadah berarti. Kalau itu sudah tahu aturan kayak gitu, berarti saya layaknya seperti saya sholat, saya disyaratkan wudu. Saya wudu dong. Ketika saya tidak mau aturan kayak gini, berarti kamu gak sholat. Maka sama juga dengan kurban. Gak mau manut aturan ini, jadi masalah kurbannya. Makanya sebagian panitia kurban itu tidak paham ini. Dia tidak paham kalau kurban itu adalah ibadah. Dengan kurban itu ada yang tujuannya cari daging. Kalau tujuannya ibadah, harus manut aturan nih. Yang masalah kalau panitia kurban tujuannya cuma ini aja ini. Maka apapun hasilnya, ini ada sisa kepala nih, sudah kita jual aja. Nanti dagingnya itu kita dapat uang, sudah nanti beli daging lagi, beli kambing lagi. Tujuannya apa sih itu kalau gitu? Itu bukan kurban. Itu tujuannya untuk cari daging. Kalau sudah dibagi sama yang dapat mau jual terserah. Boleh. Kalau panitia kenapa tidak boleh tadi? Karena panitia sebagai wakil. Kalau yang sudah peroleh terserah. Dia mau ngapain dengan yang diperoleh tadi? Dia nggak senang daging kambing, dia jual. Dia tukar dengan daging sapi, boleh. Seperti itu tidak masalah. Paham ini Bu ya? Nah sekarang lihat. 6/7. Kurang 1/7. Satu orang yang penting. Satu orang ini dari mana? Iya 3 juta dia tambah. Yang lain berarti bayar berapa? 3 juta lebih, ini bayar 3 juta. Berarti dengan keridoan yang lain, seperti dia subsidi untuk yang 3 juta tadi yang bayar terakhir. Enggak masalah kalau yang lainnya ridho. Sekarang saya lihat di sini. Bu, lihat ini. Ini sudah 6/7 ya. Ini tentang masalah niat lagi, Bu. Sapi 21 juta ya. 6/7. Ini niatannya ini untuk kurban. Berarti ini niatannya ibadah ya. 1/7 niatannya bukan untuk ibadah. Yang penting saya kurban. Alias di sini dia cuma cari daging. Tapi satu orang yang nyumbang ya, lihat. Beda niat kan? Yang 6 niatannya apa? Kurban. Nah, ada satu yang masalah nih. Status kurbannya gimana? Apakah 1/7 ini merusak kurban yang 6/7? Jawabannya tidak. 6/7 niat sendiri. Ini niatan sendiri. Yang tadi 1/7 niatan sendiri.
Alias gini, saya kasih tahu kunci. Sebentar, Bu. Nanti terakhir aja, biar saya tutup ini nanti. 6/7 ini sholat. 1/7 enggak sholat, duitnya banyak. Ya, saya ulang ya. 6/7 sholat. 1/7 enggak sholat, namun duitnya banyak, dia ikut. Gimana? 106/7 tadi, masalah enggak? Tidak. Yang ini niatannya sudah benar. 1/7 tidak diterima. 6/7 kurbannya diterima, 1/7 karena dia tidak sholat, dia kurbannya tidak diterima. Solusinya apa kalau gitu? Sholat. Paham, Bu? Jadi tidak pengaruh yang lainnya ya. Ya, jadi tadi saya jelaskan, satu orang itu niatnya lain tidak mempengaruhi niatan yang lainnya yang lebih banyak tadi. Atau 1/7 yang ini dia sendiri saja yang rajin sholat, 6/7 nggak sholat semuanya gitu. 1/7 yang nanti diterima itu pahalanya. Paham? Baik. Selesai sampai di situ. Tadi, Bu. Gak masalah. Yang penting yang lainnya ridho dengan dia cuma sumbang sedikit saya 3 juta. Artinya ridho berarti yang lainnya seakan-akan nyumbang ke dia yang 3 juta yang lebih sedikit. Sudah. Tetap kurban. Iya. 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 Tetap. Ada lagi? Mau nanya langsung? Iya. Membeli makanan yang di pasar. Hukum awal susu tadi halal, ya. Terus makanan yang ada di mall, gerai-gerai yang sudah besar seperti itu. Terus tidak ada label halal MUI, asalnya halal makanannya. Ibu nggak mau makan karena tidak ada halal MUI, itu cuma ya prefernya ibu. Jadi jenengan milih itu. Namun mau haramkan ini wah berat. Tidak adanya label halal MUI tidak menunjukkan kalau warung itu semua makanannya itu haram. Paham ya? Walaupun itu gerai besar sekalipun. Jatuhnya syubhat. Ibu ragu, saya nggak ragu, saya makan. Kalau ibu ragu, wah saya nggak makan nih karena ini tidak ada ini. Kalau saya mau makan saja, saya nggak ambil peduli. Sampai saya dapat titik terang kalau makanannya bermasalah. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Dia meninggalkan satu sapi untuk dikurbankan. Ya. Uangnya dari siapa? Ibu yang pergi haji ini. Uangnya dari dia, tapi dia namakan 7 tadi. Taib. Seandainya dia tidak ikutkan 7 nama ini, cuma pakai nama dia saja, semuanya kalau satu rumah dapat pahala. Jadi yang benar gini, Bu, kurban itu atas namakan siapa yang beri sumbangsi, biar nggak bingung. Kurban itu atas namakan siapa yang beri sumbangsi, artinya siapa yang nanggung kurban ini, atas namakan itu. Saya yang nanggung kurban ini, berarti atas namakan saya. Sudah bisa asalkan anak menantu cucu tadi 1 masih satu rumah, 2 masih punya hubungan keluarga, 3 ditanggung nafkah. Nah, baiknya masing-masing kurban sendiri. Ibu tadi sudah kurbannya sendiri, nanti dia dapat pahala dengan keluarganya. Yang tadi menantu sudah beda rumah dengan dia, kurban lagi sendiri.
Kalau ibu tanya saya seperti itu, saya cuma menganggap yang kurban itu ibunya. Ya, yang lainnya tidak ikut di sini kalau tidak satu rumah. Baik. Ada orang bisa beli satu sapi. Diniatkan untuk 4 orang kepala keluarga. Baik. Saya tanya ulang lagi, siapa yang bayar sapi ini? Ya sudah, atas namakan 1 orang tadi. Iya. Iya, makanya saya agak bingung kalau ditanya kayak begini. Yang saya pahami, satu kurban di atas namakan oleh orang yang nanggung biaya, Bu. Iya, bilang baiknya yang punya biaya tadi atas namakan dirinya. Dia mampu beli 1 sapi, saya mampu beli sapi 21 juta tadi. Ya sudah, atas namakan saya saja. Satu keluarga saya dapat pahala tanpa saya sebut dalam 7 sapi tadi, dalam 7 urunan tadi. Baik. Aturan sepertiga bukan aturan baku. Nah, sepertiga itu kalau kita bagi hasil kurban, Bu, sepertiga itu bukan aturan baku untuk pembagian hasil kurban. Nggak ada konsensus ulama tentang ini, tidak ada kesepakatan ulama tentang ini, bahkan mereka berselisih. Ada yang bilang sepertiga, ada yang bilang setengah, malah lebih banyak lagi. Ada yang cuma wakulu minha, cicipi saja. Cicipi berarti sedikit. Hah? Buatan, Bu, ini lagi bahas kurban. Nanti jenengan buka di Al-Hajj 28, Al-Hajj 36. Bilang sepertiga bukan syarat. Bu, ini pembahasan kurban ini panjang sekali nih. Saya di sini cuma singgung sedikit. Ya, kalau mau jawab, ada buku saya di situ, buku kecil. Nah, kasih buku itu pada orang yang berkurban itu. Saya sudah berusaha ringkaskan itu. Oke, pun ya. Ada lagi? Ya. Ada mai. Kurban dengan cara arisan boleh. Kalau sudah meninggal berarti ada yang tanggung jawab dia, berarti karena dia utang kan? Berarti ahli warisnya. Mana satu lagi? Monggo. Ya. Mana yang nanya? Ya. Maaf, agak dekat di mic-nya, Bu, saya kurang jelas suaranya. Baik. Maksud saya di sini, Ustaz, apakah sikap yang diberikan itu dengan apa yang bisa kita lakukan, yaitu dengan mengecek misalnya yang mengecek komposisi dan malahan. Baik. Saya sudah paham. Bu,
Nanti kalimat ibu selanjutnya saya sudah paham ini. Jadi gini, yang tadi 3 tadi yang saya sebut itu kalau ibu tahu saja. Saya kan tadi sebut ada orang dia nggak sholat kan? Saya tahu orang itu nggak sholat. 1, dia nggak baca bismillah. Wong dia saja sholat saja nggak bisa. Gimana saya tahu dia baca bismillah? Terus tadi mati tadi. Rata-rata hewan dari tempat dia nampung setiap hewan yang mati ada tempat dia gitu. Saya tahu. Maka ketika saya tahu, saya hukumi tadi 3 tadi masalah saya hukumi itu bangkai. Kalau ibu dapati hasil kurban panitia kurban punya daging-daging yang ada ya. Terus yang ibu dapat di pasaran macam-macam. Ya. Maka asalnya hukum dagingnya itu halal. Ibu nggak usah ambil peduli yang tadi saya bilang makan aja. Ibu masih ragu, baca bismillah ketika makan. Sudah Bu? Mic-nya di mana mic-nya? Jadi kaitannya bukan dalam hal kurban saja, tapi dalam apa yang tadi contoh yang depan tadi ditanyakan itu juga jadi pertanyaan saya bukan. Jadi kayak makan-makan di luar kan kita tahu sebagai besar apa kondisinya semakin orang besar gitu Ustaz. Dan makanan Ibu tanya halalnya boleh makan atau bagaimana? Yang jual siapa? Baik, saya sudah paham. Jangan dipanjang-panjangkan lagi Bu. Saya pingin ini pertanyaannya banyak, saya jawabnya singkat-singkat, jadi saya mohon maaf. Nanti ibu nanti kurang jelas nanti maju depan Ji. Nanti puas-puasin kan kalau mau tanya depan ini. Soalnya kalau ini nanti yang lainnya nunggu saya jawab pertanyaannya. Paham Bu? Jadi nunggu yang lain gitu. Paham Ji? Kalau ibu tanya saya ke mall gitu terus makan tadi, saya nggak pandang siapa yang jual ini, asalnya ini negeri Muslim Bu. Ini asalnya negeri Muslim dan ibu di daerah Jogja lagi yang mayoritasnya Muslim. Kalau ibu tanya saya makan di Papua, itu baru saya pusing makan. Ibu tanya saya makan di Bali, nah itu baru saya pusing makannya Bu. Ibu tanya saya di Jogja gitu. Paham ini ibu maksud saya ini? Paham ya? Jadi makanya saya jawab tadi gampang-gampangan aja. Beda kalau saya di Bali, sembeliannya coba. Tadi syaratnya apa, siapa yang nyembeli tadi? Muslim apa bukan? Sana Hindu. Itu baru saya nggak masalah. Maka ibu sekarang berada di mana gitu loh. Sama ketika saya berada di Arab waktu itu, sudah makan apapun itu orang yang jual, saya makan. Karena saya yakin kalau ini ada masalah, pasti ada peringatan dari Balai POM, ada ibu itu, ada peringatan. Jadi nggak sulit-sulit banget Bu kalau makan. Justru kalau ibu banyak-banyak tahu ingredients, komposisi begitu, wah pusing sekali. Saya agak pusing dengan itu Bu. Kecuali kalau sudah jelas lah, ada sesuatu yang masalah di situ, ada unsur babinya, ada apa-apa gitu. Nah itu baru ibu pusing di situ. Kita belajar hukum asal Bu. Jadi mau makan pakai hukum asal, asal halal gitu. Walaupun tidak ada label halalnya, karena nggak semua jadi harus ada label halal dulu baru kita makan gitu. Paham ya? Ini kalau kurang puas nanti tanya ke depan. Saya jawab lewat kertas saja. Suami saya sudah 2 kali menyembelih sendiri kurban kambing keluarga kami, namun dia tidak pernah punya pengalaman menyembelih sebelumnya. Hanya diajari on the spot waktu akan menyembelih. Saya merasa kasihan dengan kambingnya. Karena waktu pertama kali menyembelih seingat saya sekali sembelih belum mulus, bagaimana hukumnya? Sah. Dengan catatan dia menyembelih tadi baca bismillah, lantas ketika menyembelih saluran nafas, saluran makan terputus. 2 ini dapat, maka
dua ini atau ada 3 saluran lagi, ini sudah dapat, maka jadi sah tadi hewan kurban tersebut. Walaupun mungkin dia awal menyembelih itu bolak-balik gini. Nah, kalau mau yang bagus, sekali dia tarik, sit sudah. Biarkan tadi hewan yang sudah disembelih sampai nanti dia kerja mau apa, sampai berhenti nanti napasnya. Begitu. Memang harus dicoba, Bu. Enggak langsung gitu bisa gitu, dicoba. Saran saya nanti tahun ini suami sembelih lagi. Ustaz, kalau diberi tetangga makanan peringatan kematian hukumnya bagaimana? Kalau tidak mau menerima karena ditakutkan nanti kalau saya menerima akhirnya dikatakan setuju dengan acara tersebut, ya sudah tidak diterima saja. Namun kalau ini biasa-biasa saja tidak ada tanggapan apa-apa, maka boleh diterima dan boleh makannya, asalnya halal untuk makanan tadi. Jika kulit hewan kurban ditukar daging, kemudian daging tersebut dibagi-bagi lagi, boleh tidak Ustaz? Tadi saya sudah sebut ya, Bu. Kurban itu apa? Ibadah. Kurban itu bukan cari daging. Yang ibu tanya di sini sudah tujuannya cari daging. Paham? Kalau tujuannya kurban, kulit sudah saya serahkan ke fakir miskin. Terserah fakir miskin ini mau memanfaatkan untuk apa. Itu nggak ambil pusing, Bu. Justru tadi kulit ada, ini saya manfaatkan untuk apa ini ya? Kita jual aja lah ini biar nanti berubah jadi daging lagi. Nah itu makanya saya bilang tadi, itu tujuannya bukan kurban, tujuannya apa? Cari daging. Jadi perbaiki niat. Kurban kalau ibadah manut pada aturan gitu. Saya cuma kadang beri saran saya sama panitia. Panitia mau jalankan ya monggo, nggak mau jalankan ya urusan dia nanti. Yang penting kita sudah tahu, kasih tahu aturan kurban kayak begini. Uang mazhab Syafi'i saja, kalau ini Syafi'i tulen di tanah air ya, harusnya apapun tidak dia jual. Kepala tidak dia jual, kulit tidak dia jual, jeroan tidak dia jual, daging tidak dia jual gitu. Nanti kalau sudah dikasih sama orang yang nerima, terserah mau manfaatkan untuk apa. Mau dia masak, mau dia simpan, mau dia jual, yang penting sudah diterima dulu. Nanti keuntungannya untuk yang nerima tadi. Bolehkah berkorban sapi di mana yang 2 orang tersebut dengan cara arisan? Tadi sudah ditanya, cara arisan boleh. Yang jelas kalau cara arisan berarti berkurbannya jadi berutang. Berkurban dengan berutang boleh atau tidak? Boleh. Bisa jadi gini, orang berutang awal bulan gajinya belum ada, akhir bulan baru keluar nih. Sedangkan kurban butuh dari awal bulan, maka nanti dia tunda pembayarannya, yang penting dia pastikan saya nanti akan lunasi tadi nanti akhir bulan. Boleh. Bagaimana hukumnya jika panitia kurban ada yang sholat dan saat menyembelih tidak berwudu? Oh maaf, ada yang jarang sholat dan saat menyembelih tidak berwudu. Menyembelih tidak disyaratkan berwudu. Kalau di sini dia jadi panitia, yang penting cari tukang jagal yang sholat saja. Kalau yang pengurusan yang lainnya, yang nguliti yang lainnya, yang urgen di sini yang jadi jagal, artinya yang nyembelih. Yang nyembelih itu yang disyaratkan jaga sholat. Kalau misalnya saya mengorbankan atas nama adik saya dan tidak saya nafkahi, apakah boleh? Syarat kurban itu bisa ikutkan keluarga 3. Ya, tadi 1 rumah, yang orang yang masih punya hubungan keluarga, yang ketiga itu orang yang kita nafkahi. Kalau adik dia itu belum berkeluarga, bisa jadi tanggungan nafkah jadi dari kakaknya. Namun kalau sudah berkeluarga maka sendiri-sendiri hidupnya. Terkait dengan syarat penyembelih tidak sholat. Bagaimana dengan daging impor yang dijual di supermarket? Apakah halal? Kalau sudah masuk di supermarket, ibu tidak perlu tanya asalnya dari mana. Sudah. Terus yang kedua, kalau ini ibu tahu ini asalnya dari mana, maka rinci negaranya. Kalau itu dari negara muslim, dagingnya aman. Kalau itu dari ahli kitab dagingnya masih boleh dimakan. Ahli kitab Yahudi Nasrani. Kalau itu dari non ahli kitab, bukan muslim, non ahli kitab, Hindu dari India, Konghucu atau yang nyembah matahari dari Jepang, Cina gitu ya. Maka tidak boleh sampai dipastikan kalau yang nyembelih muslim dan baca bismillah. Contoh penyembelihan di Australia itu, ya, penyembelihan di Australia itu tetap masih menggunakan tukang penyembelih yang muslim, jadi masih tetap pakai cara yang islami di situ. Kalau dari sana itu. Tolong jelaskan zikir atau doa sebelum naik kendaraan. Saya bingung ketika membaca Hisnul Muslim ada beberapa tanda kurung seakan dipisah.
itu baca semuanya saja yang ada di Hisnul Muslim, yang dalam kurung maupun yang tidak dalam kurung dibaca semua. Yang dalam kurung artinya tambahan dalam riwayat lain. Bagaimana hukumnya berkurban dua tempat atas nama kepala keluarga, atas nama almarhum bapak saya? Dua-duanya boleh, yang satu niatan untuk keluarga yang masih hidup, yang satu untuk yang sudah meninggal dunia, tujuannya sedekah jariah. Bagaimana hukum memasak daging kurban untuk panitia kurban yang awalnya sudah ada akad dari sahibul kurban, memasrahkan hasil dagingnya beberapa bagian boleh untuk dimasak panitia? Boleh. Kalau asal kesepakatan dari sahibul kurban dibolehkan. Bagaimana jika hewan kurbannya banyak, kemudian sebagian kulitnya diserahkan ke panti asuhan dan sebagian sisanya ditukarkan daging? Ingat tadi ya, nggak boleh tukar daging, serahkan saja. Kalau tukarkan daging tujuannya berarti cari apa? Cari daging. Kulit hewan kurban dijual pada pengepul kulit, tidak boleh dijual. Berarti kasih pada pengepul kulit gimana? Cuma-cuma alias gratis. Kalau kita mendapat hantaran dari acara selamatan orang meninggal, apakah boleh dimakan? Tadi sudah terjawab. Ini cuma beras, mie instan, gula pasir, halal. Ibu nggak setuju dengan acaranya, beda dengan makanannya. Kita bertamu di rumah saudara yang beragama non-Islam. Apakah kita boleh makan makanan yang disajikan? Masih boleh. Ya. Kalau dia ahli kitab masih boleh. Ahli kitab bahkan sembilannya itu masih halal. Wa ta'amukumul ladzina utul kitaba hilul lakum. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hilul lakum. Dan makanan sembelian dari ahli kitab halal untuk kalian. Tanpa kita tahu prosesnya bagaimana. Pokoknya tahu dari dia halal. Kalau kita pakai sepatu atau sendal yang ternyata dibuat dari kulit babi, harimau, ular, dari hewan yang haram dimakan, apakah najis? Maka tasnya jadi najis, sepatunya jadi najis, ikat pinggangnya jadi najis. Wis. Kurang puas, kapan-kapan baru saya jelaskan. Ada juga bulu sikat atau blues on dari bulu babi. Najis itu, Bu. Rum di makanan apakah haram? Rum. Kemarin gimana, Bu? Rum masuk khamr, maka tidak boleh ada dalam makanan. Jika kita sedang haid, bagaimana hukum saat haid memotong kuku dan rambut yang rontok? Apakah saat bersuci harus disertakan bersuci lagi? Tidak perlu, mitos. Ya, itu masuk mitos, Bu. Ada rambut yang rontok ketika ibu haid, setelah haid nanti cuci lagi kan, itu kan? Nah, itu nggak ada dasarnya. Yang rontok saja. Berkurban kambing satu untuk orang tua dan mertua yang sudah meninggal dunia, boleh atau tidak? Kalau kambingnya cuma satu tidak boleh, karena mertua sama orang tua biasanya tidak satu rumah, ya kan? Maka untuk orang tua sendiri, untuk mertua sendiri. Sholat tahajud dikerjakan 2 5 kali terus 1 atau 2 4 kali terus 3 boleh. Berniat membantu keluarga yang meninggal dengan mencukupi semua kebutuhan sampai selesai. Setelah selesai minta ganti, boleh tidak? Gimana? Itu namanya ngutangi. Kalau cuma bantu ya cuma-cuma, nggak narik lagi. Saya pernah dikirim video oleh saudara yang Nasrani, tentang sujudnya orang apa ini? Islam ketika sholat. Janganlah menyerupai anjing. Mohon Ustadz memeragakan gerakan sholat yang tadi ini. Nah, ini bagian ini apa ini? Sikutnya, nah, nempel ke lantai. Set. Jadi kalau mau sujud, ini diangkat. Sering ada semut yang berkelompok, kemudian dibunuh. Kalau mengganggu, boleh dibunuh. Terserah ibu pakai cara apa. Saya tanggal 9 bulan 7 mens. Biasanya paling lama 12 hari lah. Ini sampai 3 minggu kok nggak berhenti. Saya sudah periksa ke dokter dan 2 kali.
dan sudah dapat obat. Yang ke dokter pertama cuma dikasih obat 10 tablet. Dan setelah tablet habis keluar darah lagi. Dan kemarin saya periksa lagi dan dapat obat lagi selama sebulan penuh. Pertanyaannya, apa saya boleh sholat dan melakukan ibadah sunnah lainnya selama masih keluar darah? Kalau itu darah haid, maka keluar darah tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Namun kalau dia dapat waktu tidak darah keluar 5 hari, maka ketika itu boleh sholat, boleh puasa. Coba diperiksa lagi ke dokter, cari yang ahli. Bagaimana hewan yang ketika menyembelih tidak disebutkan apa-apa, langsung sembelih saja tanpa berucap apapun? Paling sudah diucap itu, cuma ibu aja nggak tahu. Adab makan dan minum seperti apa Ustadz? Apakah diperkenankan berdiri? Makan dan minum sambil berdiri masih boleh. Nabi SAW dulu pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Dulu para sahabat juga makan juga ada yang sambil berjalan, sambil berlari. Riwayatnya ada disebutkan di Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Apakah boleh kita memberi kambing pada kakak untuk atas nama kakak tersebut sebagai hewan kurban? Berarti kasih cuma-cuma gitu ya? Boleh, asal nggak minta uangnya lagi. Ini kayak tadi lagi ujung-ujungnya saya minta uangnya lagi. Ustadz, di kampung saya ada kurban 1 ekor sapi, 5 orang sahibul kurban yang patungan sudah terpenuhi. Sedang yang untuk kekurangannya dari arisan kurban ibu-ibu dan arisan kurban bapak-bapak. Berarti arisan kurban kan yang dapat kan? Nanti yang belum dapat berikutnya lagi boleh. Apa hukumnya untuk sahibul kurban yang 5 orang tadi? Tunggu Bu, sebentar, tak rampungan dulu. Nanti ibu yang lain marah ini. Halalkah daging kangguru? Kangguru sudah hewan langka, dimakan lagi dagingnya. Gak usah dijawab aja ya. Udah bingung saya. Ini kan hewan langka kan? Lebih utama yang mana, memberi kepada orang yang jelas terlihat fakir atau pada orang yang tidak menunjukkan menyembunyikan kefakirannya? Beri kepada orang yang jelas fakir yang ternyata kerja namun gak mencukupi. Bagaimana hukum orang haid membaca atau menyentuh Al-Quran? Menyentuh Al-Quran tidak boleh, membaca masih boleh. Namun kalau mau menyentuh pakai mushaf terjemahan atau pakai kain nyentuh mushaf yang bahasa Arab. Ustaz, bagaimana hukumnya berbelanja di marketplace? Apa Bu? Online. Karena secara teknis kita awalnya transfer ke marketplace tadi, lalu barang dikirim oleh seller. Setelah kita menerima barang, baru pihak marketplace nanti mentransfer uang dari pembeli ke pihak seller tadi. Apakah seperti itu termasuk qardun, meminjamkan? Meminjamkan apa? Nggak ada, cuma nampung sementara saja terus dia transfer lagi kan ke seller kan? Karena sisi lain sistem seperti ini akan lebih secure untuk penjual maupun pembeli. Iya, lebih aman. Karena ada yang kelola di situ dan keuntungannya pakai satu rekening. Masuk semuanya lewat satu. Nanti dari sini nanti transfer ke yang lainnya. Kalau ada seperti ini selama tidak ada penipuan tidak masalah. Free ongkirnya dapat dari free marketplace-nya. Ibu ada deposit nggak di situ? Nggak ada kan? Cuma belanja saya, pas belanja ada free ongkir kan? Tidak ada deposit. Aman-aman saja. Apakah makmum ikut membaca Sami Allahu liman hamidah saat i'tidal? Sami Allahu liman hamidah. Makmum juga ikut baca. Ini pendapat dari Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Namun kalau menurut pendapat yang lainnya, makmum tidak baca langsung Rabbana walakal hamdu. Yang tepat makmum baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Posisi tangan lebih baik sedekap lurus ke bawah ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Boleh sedekap lagi, boleh lurus. Imam Ahmad katakan jangan terlalu pusing mikir seperti ini. Itu bahasa bebas saya. Dia katakan tidak usah terlalu mempersempit hal ini. Ada yang sampai ingatkan keras gitu, nggak perlu. Mau sedekap boleh, karena kembali kepada hadis umum yang katakan kalau posisi berdiri tangan dalam keadaan sedekap. Ya, ada yang berpendapat tangannya sadel lurus lagi gitu di samping. Boleh dua-duanya. Bagaimana hukum memakai henna di kuku dari jenis yang tidak membuat lapisan baru di kuku? Nanti dicek ya, saya nggak tahu henna ibu-ibu itu kayak bagaimana. Kalau itu membuat lapisan baru lagi, lapisan ini akan menghalangi masuknya air.
Sudah. Tadi apa, Bu? Dikatakan situ yang 2 orang. 2 orang. Dari uang arisan boleh. Nah, tadi sudah dapat 5, 2 orang dari uang arisan. Kan arisan kan diwakili 1 orang. Misalkan itu yang 2 orang bukan dari uang arisan tapi dari iuran rutin. Kena. Sini lihat, Bu. 6/7 sudah betul ini kurbannya. 1/7 diambil dari iuran RT gitu ya. Nah, iuran RT, 1 RT ada 30 orang. Berarti akan membuat 30 plus 6, 36 orang dalam 1 sapi. Jadinya cuma makan-makan daging sapi. Kalau tadi kan yang kita bahas arisan tadi kan, arisan kan ambil cuplik nama 1 kan, ambil 1 kan. Ini kan ambil berapa orang? Ini misalnya butuh iuran 3 juta. Ini 3 juta ini dipenuhi oleh 30 orang, Bu. Bukan ambil 1. Jadi 1 ekor sapi kan 7 ya. 1 ekor sapi 7. 5 sopibul udah ada. 5 sibul sudah ada. Sisa 2/7. Kurangannya itu dari iuran. Jadi misalkan setiap malam Selasa ada pertemuan rutin. Ya iuran itu ada orang nyumbang kan? Lebih dari 1 orang kan? Nggak boleh. 5 tidak boleh menerima iuran tadi. Solusinya gampang. Kalau harganya sudah tinggi, sapinya sudah tinggi, misalnya iurannya 3,5 juta, 5 orang ini berkurban dengan sapi 5 kali 3,5. Dapat sapi segitu. Gak usah kejar lagi 2/7. Ada, cari. Iya, 15 juta. Ya cari sapi 15 juta. Hah? Mau kurban apa mau cari daging? Ya sudah. Nanti yang lainnya belum sempat bisa tanyakan ke saya langsung nanti di depan. Ya demikian, mudah-mudahan manfaat dan Allah berikan taufik dan hidayah pada kita untuk terus nambah ilmu, nambah amal, dan kita diberikan keistiqomahan. Pengumuman terakhir, hari Sabtu puasa apa? Arafah. Mau hari Kamis bisa puasa juga, mau Jumat juga nggak masalah. Mau yang intinya pada hari Sabtu. Terus kita ketemu lagi nanti Rabu ketiga ya. Lalu kemarin ada yang ujian dapat 100 kan? Nanti tanya panitia, ada hadiahnya di depan sana. Ada berapa orang? Nggak ada berapa orang, nggak tanya. Hah? Nanti tanya di depan, ada 2 buku hadiah di sana. Ini sama panitia. Ada 20 orang ya, nanti tanya di sana ya. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.